Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Lestari Ningsih dari kelas 10-8. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang runtuhnya Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan tokoh-tokohnya. Yang pertama, ada Raja Sriwijaya. Kedua, ada Raja Warmadewa. Ketiga, ada Raja Darmawangsa Teguh. Keempat, ada Empu Sindok. Kelima, ada Airlangga. Keenam, ada Dewi Laksmi Anggraini. Dan yang terakhir, ada prajurit. Selamat menyaksikan. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan besar yang berdiri di Pulau Jawa. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini berpusat di Jawa Tengah dan sempat mengalami perpindahan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang dipimpin oleh Empu Sindok. Kerajaan Mataram kuno berkuasa dari abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi. Namun, kerajaan yang gemilang ini tidak bertahan lama. Pada abad ke-11, Kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno diawali dengan adanya bencana alam. Karena letak wilayah Kerajaan Mataram kuno berada di dekat Gunung Merapi. Dan pada ujung abad ke-10 terjadi letusan dari Gunung Merapi yang berdampak besar bagi Kerajaan Mataram kuno, seperti kelaparan menerang, penyakit meluas, dan banyak korban jiwa. Lalu, Empu Sindok memindahkan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur pada tahun 1929 sampai 947 Masehi. Dan Kerajaan Mataram kuno berganti nama menjadi Kerajaan Medang. Kemudian, pada tahun 1007 Masehi, adanya perselisihan yang berkelanjutan, yakni antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan karena adanya dendam oleh Raja Sriwijaya, yakni Bala Putra Dewa kepada Raja Darmawangsa Teguh, Kerajaan Mataram kuno, sehingga Kerajaan Sriwijaya melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Mataram kuno atau yang disebut dengan Kerajaan Medang. Saat itu, pasukan Sriwijaya mulai melakukan penyerangan. Pasukan Medang, mereka datang dan menghancurkan istana. Pasukan, serbu! Pasukan Medang menyerang pasukan Sriwijaya. Mereka menghancurkan istana Sriwijaya. Pertahankan benteng kita. Jangan sampai pasukan Medang menjajah kita. Kemudian pasukan Medang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sriwijaya. Rangkaian serangan dari Jawa ini pada akhirnya gagal karena Jawa tidak berhasil membangun pijakan di Sumatera. Karena kekuasaan Sriwijaya tersebar di beberapa bandar pelabuhan Selat Malaka. Prajurit, bentuk formasi untuk melindungi Ratu Warmadewa. Jangan sampai ia ditangkap oleh pasukan Medang. Raja Warmadewa berhasil lolos dari ibu kota dan berkeliling menghimpun kekuatan dan meminta bantuan kepada sekutu dan raja-raja bawahannya untuk memukul mundur pasukan Jawa.
menyusun balasan dan berusaha menghancurkan kerajaan Medang bersama dengan Raja Gorawari. Namun, kerajaan Sriwijaya melakukan serangannya ketika Raja Dharmawangsa sedang menikahkan putrinya, yakni Dewi Laksmi Anggraini dengan Airlangga, yang masih keponakan dari Raja Dharmawangsa ketika pesta sedang berlangsung. Raja Sriwijaya dan pasukannya pun menyerang kerajaan Medang ketika pesta dimulai. Tidak akan kubiarkan kalian melakukan pesta. Masalah ini masih akan terus saya lanjuti. Pasukan, serbu! Raja Sriwijaya dan pasukannya pun menyerang kerajaan Medang ketika pesta dimulai. Sementara itu, Dewi Laksmi dan Airlangga berlari dan berlindung untuk menyelamatkan diri dari serangan. Dewi Laksmi, sebaiknya kita berlari dan mencari perlindungan. Baik Airlangga. Tapi apalah daya, Raja Dharmawangsa gugur, wafat beserta para pembesar, dan akhirnya kerajaan Mataram kuno mengalami kehancuran dan akhirnya runtuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.